Oke, eh, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safan Fatih Alianza, NIM 114230128 dari Blok 1 Praktikum SIL. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan SketchUp dalam membuat saluran terbuka. Jadi yang pertama-tama yang harus kita kerjakan, yang pertama adalah kita ke view dulu, terus ke toolbars. Nah, di toolbars ini kita harus ngaktifin large toolset, Trimble Connect sama view yang dimana ini udah saya aktifkan. Lalu yang kedua, kita juga bisa ke Windows, lalu kita ke model info. Di model info ini kita akan mengubah satuan ini, kita ke units, baru mengubah satuan ini menjadi meters. Degrees-nya 0 dan juga enable angle snapping-nya juga sesuai sama yang udah ada. Lalu yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita ngebuat ukuran dari saluran terbuka itu dulu, dimana kita pakai yang namanya ini ini line untuk ngebuat line-nya. Oh iya, dan untuk kita bisa ngegeser-geser ini itu kita bisa pakai bagian tengah mouse ini, nggak kelihatan. Gini, sama sekalian mencet shift kalau misalnya mau digeser-geser. Nah, jadi kebetulan di sini saya mau ngebentuk lainnya dulu. Ini terserah aja mau di ya. Nah, ini mau digeser, mau dibikin panjang atasnya dulu dan ini ngikutin garis yang merah. Jadi si orang di tengah ini sama garis ini tuh sebagai penanda kita gitu. Nah, di sini saya mau bikin garisnya itu sepanjang 3,3 meter. Langsung aja diketik. Nah, di pojok kanan bawah itu dia langsung bakal menyesuaikan sama panjang yang kita mau. Terus di enter. Lalu kita cari midpointnya untuk ngebikin si garis tengahnya ini. Ini saya butuhnya sekitar 1,3. Di enter lagi. Lalu di escape biar kita nggak nyambung-nyambung gitu garisnya. Lalu di sini lagi untuk ngebikin panjang bawahnya itu sekitar 1,1 meter. Di sini juga diusahakan semuanya merah ya guys. Soalnya kalau misalnya kita kayak gini itu eh, apa namanya dia nggak sesuai sama ininya. Ini kalau hitam gini berarti dia kan nggak lurus sama yang si merah. Nah sedangkan kita mau bikin itu lurus kan sama yang merah. Jadi kita sesuaiin dengan gambar atau warna pembandingnya. Ini juga kita panjangnya 1,1. Lalu di escape. Lalu untuk ini seperti ini digabungin sama ujung ini juga digabungin sama ujung ini. Sip, gini. Lalu kita klik erase untuk menghapus yang bagian tengah ini. Lalu kita kan mau bikin tebal salurannya. Itu kita pakai yang offset yang ini. Nah, dibikinnya itu adalah keluar. Jadi, dibikin core ini setebal 0,2 meter. Seperti ini. Lalu, kita kan mau bikin salurannya membentuk trapesium gitu. Jadi, ini bakal ada yang kita hapus. Tapi sebelum itu kita digabung dulu, apa namanya, disambungin dulu untuk biar nggak mutus sih bentuk salurannya. Jadi, dari sini sampai sini, seperti itu. Jadi kayak pakai line aja untuk nutup tepi-tepi salurannya. Lalu kita pencet erase lagi untuk menghapus bagian ini sama bagian luar ini. Ya, seperti ini. Lalu kita klik ke line lagi, kita mau membentuk si bentukan airnya. Jadi si batas permukaan airnya. Ini dari sini kita apa namanya? Cari midpointnya. Terus ini sekitar 1,1 ya 1,1 di escape lagi lalu di tengah sini juga kita bikin garis ke sampingnya ini juga sama seperti tadi. Nah, terus kita iris lagi bagian atasnya seperti ini sama bagian tengahnya juga.
Nah, lalu untuk membentuk dimensi salurannya, kita gunakan fitur pull atau push. Terus ininya kita dorong ke belakang. Salah ya. Dorong ke sini. Sana. Salah. Maaf, kebalik. Eh, Nah ya, ke sini sekitar 10 meter. Langsung diketik aja biar efektif. Nah, ini juga si dindingnya juga dibutuhin 10 meter. Jadi, sebentar. Jadi nanti bentuk bentuknya akan seperti ini. Nah, tapi kan ada bagian yang dimana dia ini bolong kayak gini kan. Nah, untuk menutupi ini tuh kita kembali lagi ke fitur lain. Baru ininya disambungin aja sama atasnya dan jadi. Lalu nanti di erase lagi aja ininya, ntar jadi kayak gini. Terus sebelum kita mulai ke yang lainnya, kita periksa dulu apakah semuanya udah cukup udah cukup rata apa enggak. Terus kalau misalnya udah, kita lanjut ke bagian pewarnaan untuk lebih merealistiskan bentuk saluran ini. Jadi kita ke fitur yang paint bucket. Paint bucket ini tuh ntar kita bisa buat water sama untuk si betonnya itu, beton salurannya itu. Nah, di sini kita pilih ke yang water. Kita boleh cari terserah mau pakai yang mana. Misalnya aku pakai yang water dark blue, nah ini tinggal ditaruh di sini aja. Jadi kayak apa ya, biar lebih terrealisasikan saluran oh, terbukanya. Ini juga jangan lupa yang di sini. Lalu untuk betonnya kita ke yang aspal dan concrete. Nah, ini pakai yang concrete aggregate smoke. Ini juga tinggal ditaruh aja di sini. Ini di sana juga. Jangan lupa. Nggak bisa. Nih. Lalu bagian depan. Lalu bagian bawah. Lalu bagian belakang juga jangan lupa. Yap, seperti ini. Jadi kalau misalnya udah kayak gini nih, udah kebentuk gini, kita bakal lanjut ke memberikan deskripsi dimensinya. Nah, itu pakai fitur yang ini, yang dimension. Jadi kita ngasih fit di panjang bawah saluran ini seperti ini. Oke, lalu untuk panjang yang bagian atas ini berapa meter? Lalu untuk ketinggian airnya juga, ketinggian air di salurannya seperti ini. Lalu un- untuk memberi keterangan ini gambar apa, itu kita bisa pakai yang ini, yang teks. Jadi ini nanti biasanya ini terserah aja mau ditaruh di mana dan ini nanti bakal ada tanda panahnya gini. Terus ini kita ganti aja jadi saluran terbuka. Salah. Yap, seperti ini. Jadi tampak depannya akan terlihat seperti ini. Yap, seperti ini. Oke. Dan warna ininya itu bisa diganti-ganti juga warna tulisannya. Kita ke mana itu namanya? Ke yang warna yang bucket tadi, ke paint bucket. Terus kita pilih yang colors. Nah, yang colorsnya ini kita mau pilih warna apa terserah sih. Biasanya pakai yang merah. Terus ini diklik aja ke teks-teksnya. Karena kan biasanya kalau abu-abu terlalu samar. Jadi diklik aja ke teks-teksnya dan ini juga. Oke. Hmm, Dan jadi seperti ini dia. Seperti ini. Nih. Oh iya, maaf. Ininya juga paketnya tadi. Yang ini saya lupa untuk masih betonnya. Jadi di samping-sampingnya juga jangan lupa sama bagian dalamnya kalau misalnya ada yang masih belum kena. Ya.
Jadi ini final dari penggunaan SketchUp untuk menggambarkan saluran terbuka. Tampak bawah, tampak samping, depan, dan belakang. Seperti ini. Dan jika sudah selesai, kita simpan ini di Save As. Seperti ini. Lalu langsung ditulis aja SketchUp. SketchUp uji gitu. Terus di save. Seperti itu. Terus, eh, hmm, ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja dari penjelasan saya mengenai SketchUp. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.